keluarga. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Suparno, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah kaitannya dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Saya akan mewawancarai yang pertama, yaitu Bapak Sarjito. Beliau kepala sekolah SD Negeri 4 Jimbung. Dan nanti yang kedua, Bapak Suwardi, kepala sekolah SD Negeri 6 Jimbung. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno, bagaimana kabarnya Pak Parno? Pak Sarjito, pengajaripun saya baik-baik, sehat selalu, dan bagaimana sekolah kabar Pak Sarjito hari ini? Alhamdulillah saya baik, sehat untuk hari ini bisa menjalankan aktivitas seperti biasa Pak Parno. Maaf mengganggu waktunya Pak Sarjito. Ya. Saya ingin mewawancarai Pak Sarjito selaku kepala sekolah di 4 Jimbung kaitannya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oke Pak Sarjito, mungkin selama ini dalam Bapak Sarjito mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun kejujuran moral. Bagaimana Pak? Lanjut. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Seperti itu. Berarti yang berkaitan dengan masalah benar dan benar itu berarti dilema etika ya Pak? Iya. Oke, baik Pak Sarjito. Nah, mungkin selama ini bagaimana Bapak Sarjito dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Karena untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak, yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebenaran. Oke. Selama ini saya melakukan identifikasi masalah dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau menguntungkan untuk kepentingan umum. Seperti itu Pak. Berarti pemeriksaan menimbang-nimbang dulu ya Pak? Iya, sebelum saya putuskan saya timbang dulu bagaimana nanti dalam keputusan itu untuk kepentingan umum, bukan untuk diri sendiri. Oke, berarti biar tidak ada yang dirugikan seperti itu ya Pak? Iya. Nah, kira-kira langkah-langkah Pak Sarjito apa yang diambil Pak untuk supaya nanti dalam pengambilan keputusan itu bisa bermanfaat bagi semua? Oke, untuk langkah-langkahnya yang saya ambil yaitu menentukan penyebab masalahnya apa. Saya cari masalahnya dulu, masalahnya apa, menentukan siapa yang terlibat di dalam situ, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, komite sekolah, maupun dari bapak ibu guru yang lain. Berarti apa menentukan masalahnya itu apa, berarti memanggil warga sekolah yang lain. Nah, kira-kira langkah efektif apa yang Bapak ambil? Oke, saya melakukan analisis kasus tersebut, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi dan berguna dalam jangka yang panjang. Baik, berarti dalam pengambilan keputusan supaya bermanfaat untuk jangka panjang. Nah, tentunya itu juga mempunyai tantangan ya Pak. Nah, tantangannya apa Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Jadi semua diuntungkan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Nah, kira-kira untuk pengambilan keputusan yang bisa menguntungkan orang banyak ini, apakah Bapak punya jadwal atau tata kelola supaya bisa menguntungkan bagi semua orang tadi? Untuk jadwal itu tidak saya jadwalkan Pak, karena
memutuskan suatu masalah itu kadang tiba-tiba, masalah itu datangnya tiba-tiba. Untuk masalah yang ringan itu biasanya langsung saya putuskan. Oke, seperti itu. Jika masalah itu memang berat, saya harus melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang saya aturkan tadi di atas. Nah, kira-kira dalam pengambilannya apakah ada seseorang atau siapa yang kira bisa membantu dalam atau mencari solusi tadi yang Bapak lakukan? Dalam mengambil keputusan itu saya selalu melibatkan warga sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, termasuk komite, termasuk wali murid dari sekolah tersebut. Bahkan kami pun bekerjasama dengan pihak lurah, ya. Apakah dalam mengambil keputusan itu sudah sesuai atau belum, seperti itu Pak. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi melibatkan banyak orang ya dalam mengambil keputusan itu supaya tidak merugikan salah satunya. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan ini kira-kira hikmah apa yang bisa Bapak Sugito dapatkan dari pengambilan keputusan tadi Pak? Pelajaran yang dapat saya ambil menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik dalam keputusan tersebut. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jadi untuk mengurangi resiko ibaratnya. Iya. Baik, Pak Sugito, luar biasa perbincangan kita hari ini sangat menginspirasi saya dan saya rasa wawancara ini cukup. Terima kasih atas keteladannya. Semoga nanti juga menjadi teladan bagi Bapak Ibu guru dan para siswa tentunya. Amin, amin, amin. Semoga nanti Pak Parno juga kedepannya menjadi teladan bagi anak didiknya. Seperti itu Pak Parno. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wadi. Misalnya Pak Parno. Bagaimana kabar Pak Wadi? Alhamdulillah, Pak Parno sehat-sehat. Pak Parno siap begitu, ada. Assalamualaikum Pak, saya sudah sehat. Semangat. Amin. Gimana kabar? Lama enggak jumpa? Baik Pak. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada perlu Pak Parno? Ketemu kami. Pak Wadi, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih, enggak ada. Saya akan melakukan wawancara dengan Pak Wadi sebagai kepala sekolah kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Pak Wadi, mungkin selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, menurut Pak Wadi bagaimana dalam pengambilan keputusan? Ya, terima kasih Pak Parno. Apa yang telah disampaikan Pak Parno tadi, insya Allah akan kami jawab semampu saya. Yaitu kalau saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan benar, benar lawan salah. Kalau namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut bisa dikatakan adalah dilema etika. Pak, berarti kalau menurut Bapak yang dilema etika itu adalah permasalahan atau kasus yang berkaitan benar dengan benar. Ya, itu yang saya maksud itu Pak Parno. Ya. Selanjutnya Pak, untuk bagaimana Pak Wadi ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, karena untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya gini Pak Parno, selama saya jadi kepala sekolah, pengalaman saya menghadap seperti itu, ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, Pak. Kemudian menimbang secara matang, kemudian mana yang paling benar dalam keputusan tersebut, menguntungkan banyak orang atau tidak, ada yang dirugikan, sehingga apa yang kita hadapi kita identifikasi dulu. Kita berusaha jangan sampai nanti
merugikan orang lain, tapi kita cari solusi yang baik, mana yang benar. Nah, semuanya kita tunjukkan yang benar, jangan sampai katakanlah ada yang kita rugikan. Jadi, kalau saya bisa selama saya orang yang kelas itu Pak Parno kira-kira gimana ya Pak Parno? Luar biasa. Ya. Berarti apa supaya jangan sampai ada yang dirugikan. Ya, itu ya. Sekarang Pak, kira-kira langkah-langkah apa Pak yang Pak Wadi tempuh untuk supaya tidak ada yang dirugikan dan keputusan itu baik untuk semua orang. Jadi Pak Parno, insya Allah langkah-langkah yang telah saya ambil untuk menghadapi seperti itu menentukan penyebab permasalahan apa, kemudian menentukan siapa-siapa yang terlibat. Kita menanyakan pada orang-orang yang terdekat, kita diskusikan dengan warga sekolah, kemudian kita setelah itu membuat beberapa solusi keputusan, kemudian kita timbang-timbang atau kita menimbang lagi dari berbagai sudut pandang itu sebelum kita memutuskan atau mengambil solusi, sehingga nanti jangan sampai kita dikatakan pihak sebelah, sehingga keputusan itu benar-benar kita ambil dengan yang baik. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi identifikasi dulu ya Pak Ya. kasusnya ya. Ya. Baru tadi langkah-langkahnya Masyarakat. yang konkret. Ya. Nah, oke Pak, kira-kira kiat-kiat Bapak apa yang untuk langkah efektif dalam mengidentifikasi permasalahan itu Pak? Itu yang saya lakukan itu kita analisa dulu, kita analisis kasus-kasus itu, kemudian setelah itu kita menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan nama yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang, sehingga kita itu mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, karena kepentingan ini saat ini nanti jangkanya panjang, tidak hanya hari ini. Nah, itu kira-kira dasar sampaikan langkah-langkah itu tadi. Baik Pak. Ya. Karena ini berkaitan dengan keputusan yang nanti sampai jangka panjang. Nah, mestinya ada tantangannya Pak. Nah, kira-kira tantangannya apa Pak? Biasanya dalam kasus apapun itu banyak tantangan Pak. Tapi ya tidak masalah, itu sudah menjadi apa ya, kodrat orang itu ya. Dan tantangan dalam mengambil keputusan Pak adalah mencari keputusan yang terbaik. Karena apa? Keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Dan dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Dan kita tidak merugikan salah satu. Sehingga keputusan itu kita ambil bersama-sama, kedua pihaknya jangan sampai dirugikan. Sehingga nanti kalau kita ambil sikap itu, sehingga kedua-duanya akan bisa menerima. Oke, baik Pak. Ya. Saya Pak. Ya, saya kira gitu Pak Parno. Tantangan-tantangan yang ada yang perlu kita. Nah, kira-kira Pak, setiap dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus itu apakah Pak Wadi selaku kepala sekolah menyiapkan jadwal atau tata kelola dalam mengambil keputusan dalam satu kasus Pak? Kalau kasusnya itu ringan, kita putuskan biasanya langsung. Kalau kasus-kasusnya hanya ringan, tapi kalau kasusnya itu sudah berat atau katakanlah dia terpenuhi terlalu besar, ya kita mengambil langkah-langkah melibatkan banyak orang, sehingga nanti langkah-langkah itu yang saya sebutkan di atas tadi untuk jangka panjang, sehingga kita tidak karena ya tidak istilahnya merasa sekolah harus menang, tidak, mana yang lebih baik, mari kita bersama-sama yang nanti jangka panjang itu. Nah, kalau kasusnya ringan itu langsung kita putuskan saja nggak panjangnya ringan, tapi kalau kasusnya berat kita tetap sama-sama dibantu, mungkin orang tua wali murid, bikin komite dan sebagainya.
Jadi tidak ada tidak ada jadwal ya. Tidak ada, karena eh, sering kasus kan munculnya belum tentu setiap hari ada, mungkin bulan sekali, sebulan sekali, sehingga program atau jadwal khusus tidak sampai. Oke, baik Pak. Nah, tentunya tadi Bapak menggunakan langkah-langkah identifikasi dan sebagainya. Ya. Kira-kira adakah seseorang atau tokoh yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan dilema etika ini, Pak? Kalau saya Bapak, itu karena ini kepentingan umum, apalagi menyangkut keluarga sekolah, nah, itu kita biasanya mengambil keputusan selalu mengajak warga sekolah, ya, bapak guru, kemudian penjaga, dan ada yang lain stakeholder, kemudian kita melibatkan wali murid, komite, mungkin orang-orang yang saya, baik mempunyai kedekatan terkait masalah persamaan dengan orang-orang itu yang mengalami permasalahan itu. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif atau solusi. Jadi kita memutuskan itu tidak sendiri. Kalau sendiri nanti dikira wah monopoli belum tentu benar. Tapi kalau kita melibatkan ya guru, stakeholder, wali murid dan sebagainya, sehingga pandangan luas akhirnya kita alternatif solusinya. Itu Pak. Ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Kira-kira dari semua hal yang dilakukan Pak Wadi tadi dalam mengambil keputusan, kira-kira hikmah apa yang bisa Pak Wadi ambil sebagai kepala sekolah? Insya Allah yang kita hadapi, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, kan jadi lebih bijaksana dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Yaitu sehingga permasalahan yang kita hadapi selama ada kasus-kasus ini kedepannya akan lebih ringan. Kemudian baik masyarakat maupun mungkin anak cucu kami itu lama-lama akan menyadari mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita mengambil keputusan itu benar-benar kita insya Allah pelajaran yang saya ambil itu banyak hikmah. Itu Pak Parno. Luar biasa Pak. Sama-sama. Turut mendoakan semoga Pak Wadi selaku kepala sekolah di Negeri 6 Jinjung ini nanti bisa menjadi teladan bagi Bapak Ibu guru dan para siswa. Tentunya jika saya sebagai TGP nanti bisa meneladani dari kepemimpinan Pak Wadi. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Parno. Mudah-mudahan apa yang kami jawab pelajaran nanti bermanfaat bagi Pak Parno. Kemudian lebih luas dari ada yang lain. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Sama-sama. Demikianlah tadi wawancara kami dengan dua kepala sekolah. Semoga nanti bermanfaat bagi saya dan bagi pemirsa semuanya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Indonesia bergerak, Indonesia maju.